Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang berbahagia dimanapun anak-anak berada, seluruh kelas 12 pada khususnya dan pada umumnya seluruh keluarga besar Madrasah Al Negeri Batang, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dijauhkan dari segala macam bala, musibah, bencana dan segala macam bentuk penyakit ataupun virus. Semoga yang menjadi hajat kita, hajat keluarga kita, kedua orang tua kita, madrasah kita, guru-guru kita, min hawaijid dunya wal akhirah, hajat dunia sampai hajat akhirat, Allah mengabulkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita wujudkan rasa syukur kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah untuk melaksanakan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa biqauli alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan harapan semoga kelak kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang yang menyayangi kita dan orang yang kita sayangi, semoga kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menyaksikan video ini, seperti biasa anak-anak saya sarankan untuk wudhu terlebih dahulu, lebih baik, dan jika memungkinkan silahkan mandi juga ya. Siapkan juga buku digitalnya ya, dibuka bukunya, disiapkan alat tulisnya, sehingga nanti jika ada sesuatu yang penting ataupun yang perlu ditanyakan, ditulis nanti disampaikan kepada saya. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan bersama-sama doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa 3 kali, doa yang ada di atas saya ini ya. Doa yang ada di atas saya ini dibaca 3 kali. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini nanti kita akan membahas kaitannya tentang musyawarah. Tentang apa anak-anak? Tentang musyawarah. Dari bab itu nanti kita akan mempelajari kaitannya kandungan makna dari Quran surat Ali Imran ayat 159 dan surat Asy-Syu'ara ayat 38 ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Disiapkan dulu bukunya kalau sudah ready. Nah, mari kita baca bersama-sama. Yang pertama surat Ali Imran ayat 159. Sudah siap anak-anak? Ready? Oke. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan karena rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini kaitannya sikap kita kepada seseorang itu yang pertama adalah lintalahum. Kita dianjurkan untuk apa? Untuk berlemah lembut. Ya, itu lemah banyak ya kae bar udan kae. Untuk berlemah lembut ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi ya. Dan janganlah kamu apa? Bersikap kasar, keras ya, bersikap keras ghalidul qalbi, dan jangan pula kamu berhati kasar. Sikapmu jangan keras, hatimu jangan kasar ya. Ini juga kalau seumpamanya kita mengajak ataupun dakwah ya, tidak boleh dakwah itu yang mengandung kasar, yang mengandung adu domba ya, omongannya kasar ataupun nyekan dan lain sebagainya, cemoohan ataupun dan lain sebagainya yang mengandung unsur ketidakbaikan jangan dilakukan dalam kita mengajak ya. Lah kalau seumpamanya kita kok berhati kasar ya ataupun keras ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lanfaddu min haulik ya, maka mereka akan meninggalkanmu. Nah ini kalau kita seumpamanya introspeksi diri, nek seumpamane kita tidak punya teman ya, maka bisa dipastikan ataupun kita patut untuk muhasabah, berintrospeksi diri. Mungkin sikap kita keras ya, mungkin hati kita kasar ya, ngenyekan dan lain sebagainya ya. Nah ini jangan kasar keras ya, tapi berlemah lembut. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Seumpamanya kita sikap kita kepada seseorang ya, kalau seumpamanya ada yang menjauhi kita, ada yang tidak mau kembul konconan karo kita, maka apa? Ya, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Terus apalagi wastaghfir lahum. Selanjutnya adalah jaluk ke ngapura. Kalau seumpamanya terjadi sebuah permasalahan, ya, apa yang harus kita lakukan adalah wasyawirhum fil amr, ya, bermusyawarah. Ini dari ayat ini berisi perintah bahwa Allah memberikan karunia sifat lemah lembut pada manusia. Sifat ini sangat berguna saat bersinggungan kepada orang lain, sehingga harmonis hubungan sosial menjadi indah. Kalau seumpamanya kita mau bersosialisasi, mau bermuamalah, kembul karo konco, ya, maka kita harus lemah lembut, dilarang keras. Okay. Dalam bersikap kepada orang lain agar dihindari keras kepala dan kasar, karena hal itu akan menyebabkan orang lain akan menghindari kita. Demikian pula saat bermusyawarah, sikap saling maafkan sangat baik diterapkan. Seumpamanya dalam permusyawarahan terjadi debat, adu argumen, ya, adu pendapat, beda pendapat, silahkan, ya. Tapi setelah selesai, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Apa? Maafkan mereka, kembul maneh, salaman maneh seperti biasa lagi. Ya, seperti itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nek seumpamanya kita memiliki keinginan, cita-cita, ya, azam, keinginan, cita-cita, ya, maka fatawakkal 'ala Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah. Jika kita telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah.
Tawakal di sini adalah dilakukan. Tawakal itu apa? Tawakal itu berserah diri kepada Allah, pasrah maring Gusti Allah. Akan tetapi kepasrahan itu dilakukan setelah kita berikhtiar. Ikhtiar itu ada dua, ikhtiar zahir, ikhtiar batin, ikhtiar secara fisik dan ikhtiar secara rohaniah. Ya, bertawakal. Kalau seumpamanya kita punya cita-cita, ya Allah pengen tumbas pit sing apik, ya, maka kita harus punya iya tawakal pasrah, tapi kita harus berikhtiar. Ya, kerja yang keras, giat, ya. Nek seumpamanya sudah giat bekerja, jangan lupa berdoa, ya. Atau seumpamanya yang kelas 12 saat ini punya tekad cita-cita, ya Allah pingin melebet dan perguruan tinggi sing sae, perguruan tinggi negeri, nggih, sing apik, sing bonafit, sing favorit. Kita iya bertawakal, pasrah maring Gusti Allah, akan tetapi tawakal itu dilakukan setelah kita berikhtiar. Jangan tawakal toh, ya Allah, kalau pasrah maring jenengan ya Allah, kalau pingin mlebet ten perguruan tinggi sing sae, sing favorit sing negeri, tapi rak tau sinau. Ya, kuwi beda maning ya. Iya, beda lagi. Harus ikhtiar. Nek pun ikhtiar belajar, baru ikhtiar secara batin, doa nyuwun restune kalih tiyang sepah, ya Allah Bu, Pak, kula pengen mlebet dan perguruan tinggi niki pandongane nggih Bu. Begitu juga orang tuanya, jangan sampai kita tidak mendoakan anak-anak kita. Ya, kirim Fatihah. Selesai sholat, ya Allah, aku kirim Fatihah takdiah ke kanggo anak-anakku, moga-moga anak-anakku sukses, anak-anakku cerdas, dibarengi keberkahan, kemudahan, kesuksesan. Didongokke Al-Fatihah. Mengaten nggih. Nah, ya, tawakal setelah kita berikhtiar, ikhtiar secara maksimal, ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha satemene Gusti Allah yuhibbu kuwi seneng, ya, demen. Allah menyukai, mencintai, ya, terhadap siapa? Mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Sekali lagi, tawakal dilakukan setelah ikhtiar zahir batin. Anak-anakku semuanya, jadi dalam kita bersosialisasi yang perlu kita lakukan adalah apa? Lingtalahum, sikap kita berlemah lembut kepada siapapun, ya. Terus apalagi ketika kita bermusyawarah, ya, maka sikap kita adalah apa? Ketika kita bermusyawarah, maka kita harus apa? Harus berlemah lembut. Jangan kasar, keras kepala, ya, jangan. Lah terus kepada mereka-mereka yang kasar ataupun yang berbuat jelek kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah fa'fu anhum, ya, apa? Memaafkan mereka, wastaghfir lahum, dan memintakan maaf kepada Allah atas kesalahan mereka, ya. Jangan membalas kesalahan mereka. Kalau kita membalas, ya, apa bedanya diri kita dengan mereka? Doakan yang terbaik, doakan yang terbaik, doakan yang terbaik. Yang hebat adalah ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada kita. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka, itu sudah biasa. Tapi yang luar biasa adalah berbuat baik kepada orang lain yang selalu, ya, berbuat jahat kepada kita. Nah, kita dianjurkan untuk bermusyawarah, Mas, Mbak, ya, anak-anakku semuanya. Ketika ada sesuatu permasalahan, ya, ketika ada permasalahan, maka kita dianjurkan untuk wasyawirhum. Ada masalah dimusyawarahkan, ada masalah dimusyawarahkan. Pasti ada jalan keluarnya. Catatannya, jangan bermusyawarah dengan kekerasan, keras kepala, ya. Jangan, ya. Tapi dengan lemah lembut. Ketika kita bermusyawarah dengan lemah lembut, insya Allah temu solusinya, ya. Perintah untuk bermusyawarah. Ketika ada permasalahan apapun dimusyawarahkan, itu, ya, anak-anak, ya. Lanjut surat Asy-Syu'ara ayat 38. Sampun.
Kita baca bersama-sama surat Asy-Syu'ara ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم والذين استجابوا لربهم, ya, dan bagi orang-orang yang menerima ataupun mematuhi seruan Tuhan, li rabbihim, ya, perintah Allah, ya, perintah Tuhannya, ya, wa aqamus shalah, ya, ketika mereka mematuhi ataupun bertakwa, ya, dan apa dan mendirikan salat, ya, wa amruhum syura bainahum, ya, dan mau menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, ayat ini menunjukkan karakter pribadi mukmin yang menaati Allah, ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu apa? Selalu melaksanakan perintah salat dengan sebaik-baiknya, ya. Wa aqamus shalah. Tanda-tanda nih orang yang beriman yang pertama, ya, di dalam surat ini adalah orang yang selalu melaksanakan sholat. Terus apalagi terus mereka akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan orang banyak. Mereka tidak bertindak sendiri dan tergesa-gesa. Mereka berkumpul untuk mengumpulkan ide dan pendapat lalu bermusyawarah secara bersama-sama. Karakter ciri-ciri ataupun kebiasaan orang yang beriman, yang pertama tadi mendirikan sholat, yang kedua adalah bermusyawarah. Ketika ada sesuatu, ya, yang berbeda pendapat ataupun permasalahan dimusyawarahkan, ya, tidak tergesa-gesa dalam menentukan ataupun memutuskan sesuatu, ya, karena keputusan yang diambil dalam keadaan tergesa-gesa, kesusu, ya, ataupun dalam keadaan kita emosi, itu hasilnya tidak baik. Ketika ada permasalahan diselesaikan secara tenang, secara musyawarah, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah ketika orang-orang yang beriman, kebiasaannya orang yang beriman adalah mereka yang mau menafkahkan sebagian dari rezeki diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi kalau seumpamanya kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun istajabu li rabbihim, menerima ataupun melaksanakan akan perintah Allah, ya, kita termasuk orang-orang yang beriman, maka kita harus melaksanakan sholat. Terus apalagi bermusyawarah ketika ada permasalahan, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah dan mau menafkahkan sebagian dari rezekinya kepada mereka yang membutuhkannya. Jadi jelas betapa umat beriman sangat menghargai pendapat orang lain, mencari titik temu, memperoleh maslahah, ya, kemanfaatan terbaik, dan caranya dengan bermusyawarah, ya. Oke, itu inti dari surat Asy-Syu'ara ayat 38. Indikator menunjukkan karakter ataupun kebiasaan orang yang beriman seperti itu: satu, melaksanakan sholat, memusyawarahkan sesuatu, permasalahan sesuatu, ya, terus mau menafkahkan sebagian dari rezekinya kepada mereka yang membutuhkan, ya. Sekarang hadisnya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Auf bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum
wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikumul ladina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayf? Faqala la ma aqamu fikumus salat wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna fakrahu amalahu wala tanzi'u yada min ta'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda ya, sebaik-baik pemimpin adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Karakter pemimpin yang baik adalah dicintai rakyatnya dan mencintai rakyatnya ya. Terus yang kedua adalah karakter ataupun ciri-ciri pemimpin yang baik adalah apa? Rakyatnya mendoakan pemimpinnya, pemimpinnya mendoakan rakyatnya, saling mendoakan, saling mencintai. Lah kebalikannya ya, pemimpin yang jelek adalah apa? Kalau rakyatnya membenci pemimpin, pemimpinnya juga membenci rakyatnya. Terus apalagi? Kalian yang mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk mereka, saling apa ya? Nyepatani ya, saling nyepatani. Kemudian ditanya, qila ya Rasulullah afala nunabiduhum bisayf? Ya. Wahai Rasulullah, tidaklah kami memerangi mereka ketika itu, ya. Ya Rasulullah, ya, afala nunabiduhum bisayf? Faqala, jawabnya Rasulullah, la ma aqamu fikum as-shalah. Ya, selagi mereka mendirikan sholat bersama kalian ya, dan tidak selagi mereka masih mendirikan sholat bersama kalian. Jadi ketika pemimpinmu itu masih sholat ya, mau melaksanakan sholat bersama kalian ya, maka lebih baiknya kita tidak usah memerangi ya, memerangi mereka yang dolim kepada rakyatnya atau pemimpin yang kurang baik ya. Terus wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna fakrahu amalahu wala tanzi'u yada min ta'ah ya. Sikap kita bagaimana? Barang siapa dipimpin oleh orang yang seseorang pemimpin kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat ya kepada Allah, hendaklah ia membencinya dari perbuatannya dan jangan ia melepas dari ketaatan kepadanya. Nek seumpama ada pemimpin yang maksiat, yang zalim, maka kita membencinya adalah sikapnya, jangan membenci ketaatannya kepada pemimpin ya. Berarti bencilah perbuatannya, jangan benci orangnya atau ketaatan kita kepada pemimpin selagi yang diperintahkan oleh pemimpin itu baik dan tidak melanggar aturannya. Hadis ini menunjukkan kriteria pemimpin umat. Pemimpin ideal adalah mereka yang dicintai masyarakat dan mereka juga peduli dan mencintai umat yang dipimpin. Demikian pula umat wajib mengikuti pemimpinnya. Apabila sang pemimpin berbuat keburukan, hendaknya mengingatkannya ya, diingatkan. Kita membencinya adalah perbuatannya, jangan membenci orangnya atau ketaatan kita kepada pemimpin. Ya. Hadis yang kedua, intinya saja ya. Hadis ini menunjukkan bahwa suatu saat akan terjadi keadaan di mana amanah tidak dihiraukan lagi. Mengkhianati amanah menjadi hal yang biasa. Suatu saat ketika akhir zaman nanti akan terjadi apa? Sudah tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Mengkhianati amanah ya sudah menjadi kebiasaan. Semakin sedikit orang yang berlaku amanah, maka mulailah rusaklah sendi-sendi kehidupan di bumi. Budaya saling mempercayai, menghormati, menghargai dan lain sebagainya mundur, memudar dan semakin menghilang. Keadaan ini membuat amanah kehilangan maknanya. Amanah menjadi barang mainan. Amanah dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten dan tidak punya otoritas.
Misalnya pemilihan pemimpin tidak berdasarkan kompetensi, tetapi karena alasan keduniaan, profesi ulama dipermainkan. Siapapun tiba-tiba bisa menjadi alim dan mengeluarkan nasihat ataupun fatwa. Bahkan masyarakat umum cenderung mengikuti public figure dari orang-orang yang daripada orang-orang yang berilmu. Ya, jika hal demikian sudah terjadi, Rasulullah menegaskan akan terjadi hari kiamat. Ini ada yang tanya ya, mana? Jadi akhir zaman itu akan terjadi ketika apa? Amanah sudah memudar, tidak lagi tanggung jawab terhadap amanahnya. Terus apalagi dipimpin oleh pemimpin yang tidak kompeten, kompeten, yang bidangnya apa, memimpin apa, ya. Jadi hati-hati. Terus apalagi memilih pemimpin tidak secara kompetensi, tetapi karena alasan keduniaan. Terjadi sekarang banyak pemimpin yang money politik, ya. Kalau seumpamanya terjadi korupsi yang saat ini banyak terjadi pada kalangan pemimpin-pemimpin kita, ya jangan salahkan. Karena apa? Kita mau menerima money politik. Kalau kita mengharapkan tidak ada korupsi, maka dimulai dari diri kita apa? Jangan menerima money politik, jangan menerima suap, anak-anak. Ya, jangan menerima suap. Berapa sih besarnya? Oh, paling gede-gede ini 100.000. Ya toh? Berarti harga diri kita mau dinilai dari uang 100.000. Jangan sampai, anak-anak. Ya, jangan sampai. Profesi ulama sudah dipermainkan. Banyak ulama-ulama karbitan yang mengeluarkan nasihat ataupun fatwa, anak-anak. Hati-hati. Ya, carilah guru-guru yang sanadnya jelas. Mohon maaf, yang alangkah lebih baiknya mereka guru-guru kita yang keilmuannya jelas, yang kalau bisa diusahakan dari pondok yang sekiranya nanti kalau dicari keilmuannya dari guru A, guru B, guru C, guru D sampai Kanjeng Nabi, sanadnya jelas, keilmuannya sampai Kanjeng Nabi. Jangan mematuhi ulama-ulama yang saat ini karbitan yang terjadi, yang hanya belajar dari, mohon maaf, YouTube, Google dan lain sebagainya. Ya, jangan. Hati-hati. Masyarakat umum cenderung mengikuti public figure daripada orang yang berilmu. Banyak masyarakat yang menjadikan teladannya itu para artis, ya, menirunya. Kenapa tidak orang-orang yang alim? Kenapa tidak orang-orang yang berilmu, anak? Ya, alangkah lebih baiknya kita meniru mereka para alim ulama, ya, mereka para yai, yang akhlaknya sahih, ya. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Maka anak-anak yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat di dunia sampai akhirat, ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita juga dalam keadaan sehat walafiat, guru-guru kita dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Semoga kita selalu dikaruniai kecerdasan, dikaruniai ilmu yang bermanfaat, keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan keturunan. Semoga hati kita dibukakan oleh Allah, pikiran kita dicernihkan oleh Allah, sehingga kita mampu menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pribadi atas nama pribadi mohon maaf jika banyak tutur kata, kekhilafan ataupun segala sesuatu yang kurang berkenan dalam menyampaikan materi ini. Mohon dimaafkan. Segala kekurangan, kekhilafan datangnya dari saya, dan segala kelebihan kebaikan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.